Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, amaraimida. Saya baca yang ini sebelum pembukanya aku pinjam dulu ya, karena di sini aku bakal cerita-cerita tentang Hallyu atau mungkin orang-orang kenalnya Korean Wave ya. Hajiman, aku di sini nggak bakal bahas sejarah atau hal-hal yang terlalu serius gitu ya yang berkaitan dengan Hallyu. Tapi di sini aku cuma bakal cerita-cerita pengalaman plus cerita-cerita sedikit tentang Hallyu. Oke, daripada nunggu lagi, langsung aja ya. Krom, kaja. Awal mula aku kenal Hallyu, jadi dulu itu aku book addict ya. Jadi hampir kayak setiap bulan tuh aku ke toko buku, beli buku, dan waktu itu tahun 2014 atau 2015 gitu kalau nggak salah. Aku toko buku terus lihat ada satu novel yang covernya tuh menarik banget. Itu kayak eye catching aja gitu. Terus aku ambil, terus aku baca sinopsisnya dan ternyata emang rame. Dan novel itu judulnya adalah Happy 1997. Itu adalah novel Korea pertama yang aku baca. Ceritanya itu tentang anak sekolah gitu. Jadi kehidupan anak SMA dari mulai di sekolahnya, terus di keluarganya, di rumah. Pokoknya intinya anak sekolah SMA gitu ya. Aku waktu baca itu SMP, cuman masih relate lah ya ceritanya gitu tentang kehidupan anak sekolahan, dan itu yang bikin aku tertarik juga sama ceritanya. Saat itu kalau misalkan aku ada satu novel yang menurut aku tuh ceritanya menarik banget, itu tuh pasti aku cari tahu lebih lanjut lagi gitu terkait novel itu. Nah, pas aku lagi cari tahu terkait novel itu, aku menemukan bahwa ternyata novel itu adalah novelisasi sebuah drama. Jadi bukan buku yang didramakan, tapi drama yang dibukukan gitu. Jadi kan kayak unik gitu kan. Terus aku jadi penasaran. Akhirnya ya udah aku coba tonton dramanya. Karena mungkin kalau misalkan divisualisasikan gitu kan lebih kelihatan real gitu kan. Jadi bisa lebih relate juga gitu. Ya aku tonton dramanya dan memang ternyata cerita dramanya juga seru gitu. Dan aku cari tahu lagi terkait pemain yang ada di dramanya, dan aku menemukan satu orang, namanya adalah Lee Ha-won. Lee Ha-won, fotonya di sini. Atau mungkin kalau K-popers mengenalnya Hoya ya, Hoya. Beliau ini mantan anggota Infinite. Karena waktu itu pas aku suka tuh 2014, beliau masih jadi anggota Infinite, tapi pas 2017 beliau keluar dari Infinite. So, saat itulah aku pertama kali mulai suka sama K-Wave. Kalau misalkan kalian dengar pendapat-pendapat dari orang yang nggak pernah bersentuhan sama sekali gitu sama Hallyu atau K-Wavers, outsider mungkinnya kita bilangnya, itu kan biasanya keluar statement kayak gini. Mereka tuh cuman cantik, ganteng, cuman modal cantik ganteng aja bisa terkenal gitu kan. Is all about visual gitu kalau kata mereka, visual. Tapi sebenarnya nggak cuma itu. Mereka tuh nggak cuma modal visual aja bisa terkenal. Oke, aku jelasin ketiga poinnya aja ya. Yang pertama, konten yang mereka buat itu unik banget. Kita ambil contoh dari industri musiknya mereka ya. Industri musik mereka itu pada saat itu kan kalau misalnya kita bisa lihat, bahkan sampai sekarang gitu ya, di Indonesia maupun di Western atau di Barat, itu jarang banget ada musisi yang di dalam satu panggung atau di stage mereka tuh mereka nyanyi sekaligus nge-rap sekaligus ngedance. Itu tuh jarang banget ada gitu di Indonesia ataupun di Western. Paling ada kalau nyanyi ya nyanyi aja, atau enggak nge-rap aja gitu kan. Nah, tapi industri musik Korea Selatan itu mereka dengan semangat berani bedanya itu mereka menampilkan ketiganya itu dalam satu panggung. Kayak full package gitu kalau bisa kita bilang ya. Udah ada rap, udah ada nyanyi, udah ada ngedance dalam satu panggung. Kayak udah banget kan gitu. Kayak pasti effortnya gede banget kan. Terus kalau dari sisi idolnya, mereka itu ada yang namanya debut dan comeback. Kalau debut itu mereka kalau pertama kali dikenalin ke publik, misalkan sebelumnya belum pada tahu nih grup ini, terus mereka pertama kali tampil ke publik, itu berarti mereka debut. Dan pas debut itu mereka biasanya rata-rata sih ngeluarinnya
mini album atau enggak single album. Dan kalau comeback itu setelah debut, kalau mereka ngeluarin album lagi itu berarti namanya comeback. Nah, bahas soal album mereka tuh beda dari yang lain. Jadi kalau misalkan kalian tahu album, biasanya kan kalau musisi-musisi di Indonesia, kita ambil contoh aja gitu ya, albumnya tuh tau gak sih kotak yang tempat CD itu, terus kalau dibuka di dalamnya tuh ada CD-nya, udah gitu doang gitu kan, kayak simple banget. Kalau mereka tuh bahkan packaging albumnya aja tuh beda gitu. Ada yang packagingnya bentuknya kayak amplop, ada yang bentuknya kayak album foto gitu kayak ya gitu, album foto, dan masih banyak bentuk yang lainnya, dan itu tuh unik banget, gak biasa aja gitu. Dan di dalam album itu tuh ada kayak photoshoot dari mereka yang memang udah disiapkan dari jauh-jauh hari. Dan gak cuman album, setiap kita beli album itu biasanya ada kayak peritilan tambahan gitu loh. Peritilannya apa? Contohnya kayak poster atau enggak photocard. Terus biasanya ada gantungan kunci atau merchandise lainnya, dan masih banyak peritilan lainnya yang bisa kita dapetin sekaligus saat kita beli album itu. Jadi kalau dari sisi penggemar gitu ya, kalau dari sisi fandom, itu mungkin bisa menjadi salah satu hal yang bikin kita excited gitu buat beli. Kayak wow, ini mereka nggak main-main nyiapinnya, mereka tuh kayak bener-bener gitu ya gitu. Dan salah satu yang paling penting, yang paling mencirikan diri seorang K-popers atau mencirikan setiap grupnya gitu ya, adalah Lightstick. Lightstick itu setiap konser, misalkan ada konser besar yang nggak cuma satu idol doang yang tampil, itu Lightstick tuh bakal menjadi ciri banget kalau aku suka ini, aku fandomnya ini gitu. Itu jadi salah satu kebanggaan tersendiri bagi seorang K-popers kalau mereka bisa punya Lightstick. Oke, poin kedua adalah mereka itu ngemas konten mereka dengan pengemasannya sesuai sasaran rentang umur di pasaran gitu, sasaran mereka di pasar global. Kalau dari yang aku perhatiin, di luar key fashion, key food, dan key skincare, berarti ini masuknya key drama, key K-pop, dan key variety show, itu rata-rata mereka nargetin rentang umur remaja belasan sampai kepala 20 tahunan. Jadi antara remaja sampai 20 tahunan, itu rentang umurnya yang mereka targetin gitu. Dan di umur segitu, itu notabene orang-orang tuh lagi kayak update-nya sih terkait tren. Jadi mereka tuh lagi emang ikutin tren banget gitu. Dan karena memang rentang umur mereka sasaran dari situ, jadi of course mereka ngikutin tren dong. But cara mereka ngikutin tren tuh beda. Jadi nggak semata-mata jiplak atau langsung niru gitu loh. Jadi mereka tuh nyerap nilai-nilai yang ada di tren saat itu, terus mereka tambahin nilai-nilai dari budaya mereka produksi ulang, dan mereka tampilkan publik, dan itu menjadi tren mereka sendiri. Jadi mereka membuat tren yang berjalan beriringan dengan tren yang udah ada gitu, tapi itu tren mereka sendiri. Jadi kayak itu unik banget sih kalau menurut aku gitu. Oke, poin ketiganya dan yang paling penting, mereka ini serius banget dalam mengelola industri kebudayaannya mereka. Kita ambil contoh dari industri K-drama, dari drama. Orang-orang Indonesia ya, terutama yang sering nonton drama itu, padahal drama itu kan basicnya tuh sinetron. Kalau di sana drama tuh semacam sinetron, tapi orang-orang Indonesia yang nonton drama, mereka merasa kayak ini nggak bisa dibilang sinetron. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sinetron Indonesia sendiri itu kan, itu tuh kayak setiap ada yang viral, sinetron satu nih misalkan viral banget, banyak banget yang suka, itu tuh episode tuh suka dipanjang-panjangin sampai kayak ribuan episode, puluhan ribu episode bahkan. Itu kayak gimana gitu ya. Jadi mereka mikirnya ini nggak bisa, drama nggak bisa disebut sinetron, karena drama ini disiapinnya gini. Di dalam satu drama itu pasti ada minimal 1 atau 2 jakanim. Jakanim itu penulis naskah. Penulis naskah ini tuh
benar-benar nulis naskahnya dari awal dan akhir itu udah jejak, udah nggak bakal ada tambah-tambahan lagi, nggak bakal dikurang-kurangin lagi, pokoknya udah segitu. Walaupun nanti setelah diproduksi, setelah ditayangkan, dramanya ternyata viral, dramanya ternyata banyak yang nonton gitu, itu nggak bakal ada yang namanya nambah-nambahin episode, itu nggak ada. Karena ya ceritanya udah sampai di situ. Itu nggak, kalau dilanjutin itu malah jadinya ceritanya kemana-mana gitu kan. Jadi itulah salah satu keseriusan mereka gitu dalam mengelola industri mereka. Kalau misalkan digaris besarkan dari 3 poin tadi, itu intinya mereka itu berusaha banget manfaatin apa yang mereka punya gitu. SDM mereka, kebudayaan mereka, semuanya itu mereka manfaatkan dengan baik. Jadi mereka sebisa mungkin nggak menyerap atau nggak ambil nilai-nilai dari kebudayaan luar, tapi mereka menampilkan gitu jati diri mereka sendiri, kayak ini tuh kita loh, ini tuh Korea Selatan loh gitu. Kalau misalkan kalian punya teman yang K-popers atau K-dreamers, K-popers, pokoknya intinya yang suka Korea ya, itu pasti kalian pernah dengar statement kayak gini, aku nggak berlebihan kok K-popannya, atau aku nggak berlebihan kok nonton dramanya. Tapi harus kita nggak boleh bilang kayak gitu. Kalau misalkan kita menetapkan standar berlebihan atau enggaknya itu semau kita gitu, itu tuh nggak bisa. Karena gini, misalkan ada menurut satu orang itu tuh berlebihan, kalau kayak gini tuh berlebihan, tapi menurut orang lain kan bisa aja itu gak berlebihan kan, itu kan benturan gitu, jadi bisa konflik gitu. Biasanya kalau kayak gitu lebih mudah membuat konflik. Dan kita sebagai umat Islam tentunya itu udah ada batasan-batasan tersendiri yang ada di dalam aturan agama kita, syariat agama kita, tentang bagaimana kita harus menyikapi semua kebudayaan dari luar atau nilai yang luar, nggak cuma K-wave aja, dengan sudut pandang Islam gitu. Kita mulai dari hukumnya deh. Hukum hiburan secara keseluruhan, nggak cuma K-wave aja, jadi semua hiburan gitu ya. Itu tuh hukum asalnya tuh mubah. Boleh, hukum asalnya tuh mubah, tapi isi atau nilai-nilai yang dikandung di dalamnya, yang disampaikan dari hiburan itulah yang nantinya bakal ngebuat apakah itu baik untuk kita tonton atau kita nikmati, atau apakah itu buruk untuk kita tonton atau lebih baik kita tinggalkan gitu. Terus karena hukumnya juga mubah, kita gak boleh asal ngubah hukumnya semau kita. Ngubah hukum tuh maksudnya gimana sih? Jadi gini, misalkan kalian sering dengerin lagu nih, pertama kali misalkan dengerin satu lagu aja sebelum tidur, dan itu terus kalian lakuin sampai akhirnya keluar celutukan kayak gini, aduh kayaknya aku nggak bisa deh kalau sebelum tidur gak dengerin lagu ini. Itu secara gak langsung itu tuh kita seolah-olah mengubah hukum dari hiburan itu sendiri gitu. Karena kan kita bilang aku gak bisa kalau nggak dengar lagu ini sebelum tidur. Itu kan berarti seolah hukumnya tuh berubah jadi wajib atau sunnah atau wajib gitu untuk kita, itu kan? Oke. Terus kembali lagi ke hukumnya. Hukum itu kan mubah, hukumnya mubah, dan hal-hal yang mubah itu biasanya kebanyakan itu adalah hal yang bersifat duniawi. Jadi kita gak boleh terlalu banyak menghabiskan waktu kita di sana. Kita gak boleh memprioritaskan waktu kita untuk di sana, karena tujuan kita itu bukan ke dunia, tujuan kita itu ke akhirat. Jadi jangan salah fokus, oke? Intinya batasan-batasan itu sebagai kita umat muslim gitu ya, kita nggak bisa ngebatasin sesuatu berdasarkan kuantitas ataupun kualitas. Jadi kita nggak bisa bilang aku nonton drama cuman weekend itu nggak berlebihan kok, itu nggak bisa. Karena itu kan berdasarkan kuantitas kan, itu nggak bisa. Karena batasan yang harusnya kita terapkan itu adalah apakah Allah suka atau Allah nggak suka apa yang kita lakuin. Oke. Dari semua pembahasan tadi pasti mungkin dari kalian ada yang kepikiran ya, kayaknya lebih enak atau lebih gampang nggak usah kenal Hallyu deh dari awal, kayak udah nggak usah kenal dari awal, jadi nggak perlu suka dulu, nggak perlu tenggelam dulu gitu kan. Aku nggak menyesal sama sekali bisa kenal Hallyu,
Kenapa? Karena semakin kesini, aku merasa memang semakin banyak positif value yang bisa aku ambil dari Hallyu itu sendiri. Dan pasti Allah juga punya alasan dong, kenapa aku harus kenal sama Hallyu ini. Sedikit TMI aja, belakangan ini aku sempat lihat postingan di Explore IG. Jadi postingan ini tuh menjelaskan perbedaan dari negative thinking dan smart thinking. Jadi di postingan ini ada 2 gambar. Di dua-duanya itu ada gambar seorang ibu, seorang anak, dan mereka berdua tuh lagi melihat seorang tukang sapu jalan gitu. Tukang sapu jalan. Di gambar yang pertama, ibunya tuh bilang gini ke anaknya. Nah, kamu harus rajin belajar dan jadi orang sukses supaya nanti kamu nggak jadi kayak dia. Sambil nunjuk ke tukang sapu jalannya gitu. Di gambar yang kedua itu, ibunya bilang, nah, kamu harus rajin belajar, kamu harus jadi orang yang sukses supaya kamu bisa ngubah nasib orang-orang seperti dia gitu. Itu kan kelihatan banget kan bedanya. Ini relate banget sama keadaan sekarang. Orang-orang yang lagi pengen jadi baik gitu ya, lagi pengen jadi baik itu biasanya tuh lebih mudah. Ini nggak menggeneralisir ya, kebanyakan itu lebih mudah untuk ngejudge atau memberi jarak antara orang-orang yang menurut mereka nggak sesuai sama mereka atau menurut mereka masih buruk gitu. Sering keluar kata-kata kayak gini, ih kasihan ya orang kayak dia, atau ih aku nggak mau deket-deket sama kamu, nanti aku ketularan gini, dan kata-kata toksik lainnya. Nah, aku juga gedek sih dengan kata-kata kayak gitu. Dan menurut aku itu adalah sikap yang sangat tidak tepat untuk dilakukan atau dikatakan oleh orang-orang yang pengen jadi baik. Itu tuh gak tepat banget, karena seharusnya mereka itu terus berprogres, terus menjadi lebih baik lagi dengan harapan mereka nantinya bisa memberikan manfaat dari kebaikan itu untuk yang lain, dan bahkan mengajak yang lainnya untuk ikut menjadi lebih baik gitu. Oke. Sebelum kita tutup, ya aku mau sampai intinya dulu. Intinya di sini aku nggak minta kalian buat tinggalin Hallyu. No, it's big no. That's not my intention. Kalian masih bisa nikmatin itu, tapi karena di sini kita udah tahu batasannya tadi kan, so terapin batasnya. Karena di sini kita tuh ekstra, kita udah tahu batasnya, so terapin. Siapa tahu kan nanti kita bisa manfaatin apa-apa hal-hal yang baik dari KWF ini untuk dakwah kita sendiri gitu. Kalau kata Kak Marza ini sunbe aku, senior aku di XKWFers, kata beliau tuh dulu kan kita yang dimanfaatin mereka buat bikin mereka sukses dan bikin mereka ngasilin cuan. Kalau sekarang boleh dong kita yang manfaatin mereka buat dakwah kita sendiri. Keren gak tuh? Oke, pesan terakhir nih buat para outsider, mohon maaf banget, jangan sampai kalian dengan mudah menjudge kita gitu. Don't judge us easily. Kalau misalkan kalian belum pernah sama sekali gitu ngerasain suka sama KWFers, suka sama K-pop, suka sama drama, itu please banget jangan coba-coba untuk judge kita. Kalau misalkan kalian datengin kita cuman mau olok-olok kita, jelek-jelekin kita, menurut aku lebih baik kalian tinggalin kita aja. Leave us alone. Karena itu ujungnya bakal jadi buruk buat kita dan buruk buat kalian juga gitu. Dan untuk teman-teman semua KWFers yang nonton video ini, tentunya aku pesan banget jangan sekali-kali kalian berani tinggalin teman-teman kalian yang masih tenggelam. Karena apakah nantinya kita bakal mengulurkan tangan kita untuk mereka, atau kita nggak mengulurkan tangan mereka bahkan meninggalin mereka gitu aja, itu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu adalah amanah yang Allah kasih untuk kita. Oke. Mungkin sekian dari aku. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau yang teman-teman mengerti. Wajah sejumlah kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.